Juga hari ini Menteri Kesehatan mengumumkan adanya Omikron yang masuk ke Indonesia. Seperti apa mitigasi risiko untuk nasabah retail tahun 2022 karena Omikron ini? Baik, Bu Aneka. Sekira kami begini Bu, ya, masyarakat Indonesia mungkin sekarang sudah belajar ya bahwa menerapkan prinsip hati-hati yang menjaga prokes dimanapun mereka berada sebagai beraktivitas itu sudah naik kesadarannya. Dan yang kedua, tingkat vaksinasi pun juga sudah naik dengan sangat baik. Mungkin Indonesia salah satu negara yang tertinggi di dunia dengan coverage hampir 40% dengan full dose. Dan saya percaya itu pun akan terus bertambah terus. Dan yang ketiga ya, bank pun juga sudah belajar ya selama 2 tahun terakhir bagaimana memitigasi resiko terhadap penyaluran kredit terutama di sektor retail. Sehingga kalau saya percaya ya, semua pasti tetap optimis dan tetap menyalurkan kredit dengan menerapkan ya prinsip hati-hatian tadi ya. Karena semua sudah belajar dan semua juga sudah punya pengalaman dan banyak bank pun sudah melakukan banyak proaktif termasuk Maybank ya, bagaimana juga untuk membantu nasabah yang mengalami mungkin gangguan ya selama pandemi ini sehingga kreditnya bisa direstrukturisasi, direlaksasi dan sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan yang berikutnya ya, kita melihat juga mitigasi itu sendiri sudah menjadi bagian terintegrasi dari bank maupun financial institusi. Sekarang dengan banyaknya data yang tersedia di market ya, dengan mudahnya juga terkoneksi satu dengan yang lain, termasuk dengan tempatnya Pak Yohanes dengan Pevindo ya, secara digitalisasi kita bisa mengakses data dengan lebih banyak lagi, tentunya dengan lebih mudah juga untuk bisa mengakses kemampuan kredit dari seseorang. Sehingga itu bisa menjadi bagian dari mitigasi resiko yang lebih baik di 2022. Ya, dengan keterbukaan data, dengan digitalisasi, dengan otomasi, proses menjadi lebih cepat pun, itu sangat membantu Yohanes, sekali. kalau kita melihat juga kondisi saat ini, Omikron mulai masuk ke Indonesia, sebenarnya apa saja sih penilaian scoring terhadap nasabah retail kalau dari Pevindo? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi kondisi pandemi saat ini, ya Mbak Neke, memang terjadi pemburukan dari sisi risiko debitur. Ya, ini kenapa demikian? Karena memang kondisinya adalah dengan adanya pandemi ini masyarakat mulai mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban. Nah, data kami itu menunjukkan bahwa profil risiko debitur yang sebelum pada masa pandemi ini sekarang sudah mulai bergeser, yang dari tadinya adalah posisinya low risk gitu ya ataupun average, sekarang mulai bergeser ke high risk dan very high risk. Nah, ini menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh perbankan ke depan. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan adanya varian Omikron ini tidak terlalu mempengaruhi kembali profil risiko debitur di masyarakat. Karena kalau apabila ini terjadi, maka yang kita khawatirkan adalah masyarakat ini profil risikonya masih tetap akan terus dalam posisi high risk dan atau very high risk. Ini yang akan menyebabkan perbankan nanti akan kembali mulai melakukan pengetatan dalam hal penyaluran perkreditan. Oleh karena itu diharapkan tentu saja tadi peran serta pemerintah sudah sangat baik dalam hal melakukan vaksinasi, pembatasan aktivitas juga sudah mulai walaupun sudah mulai dilonggarkan, tapi masyarakat tetap harus berhati-hati. Nah, dari sisi perbankan ini yang perlu kita perhatikan saat ini adalah di tengah kondisi pandemi COVID saat ini adalah bagaimana kita memanfaatkan berbagai sumber informasi dalam hal melakukan mitigasi risiko. Nah, ini yang harus kita tekankan saat ini. Karena ketersediaan data dari berbagai tempat ini akan membantu perbankan ataupun non-perbankan untuk dapat memastikan bahwa calon debitur ataupun debiturnya itu memiliki profil perkreditan yang baik. Nah, dengan demikian maka kita semakin yakin bahwa perbankan pada saat nanti akan menyalurkan perkreditannya ini sudah memiliki mitigasi risiko di depan. Gitu. Jadi jangan sampai nanti pada saat sudah terjadi kondisi yang kurang baik perbankan itu baru tahu di belakang. Diharapkan di awal pada saat melakukan filtering atas calon debitur, perbankan sudah mengetahui dengan menggunakan berbagai sumber data yang dimiliki, baik data internal maupun eksternal, perbankan sudah mengetahui hal tersebut. Nah, di kami credit scoring ini dibangun dari berbagai sumber data. Sumber data yang ada di kami adalah saat ini kami memiliki 92 juta data debitur individu, debitur retail. Nah, dari data tersebut kami melihat bagaimana perilaku dari debitur tersebut dari sisi pinjamannya, dari sisi pembayarannya,
kemudian kita akan membuatkan suatu scoring. Nah, inilah yang kita lihat.